Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Baik, Bu Leni, gimana kabarnya, Bu Leni? Alhamdulillah baik, Bu Ira. Sehat, Bu Leni ya? Sehat. Alhamdulillah. Bu Leni, saya di sini Iya. sebagai CGP Angkatan 7 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika. Seperti itu ya? Iya. Saya mohon bantuan Bu Leni, apakah sedang luang sekarang nih Bu Leni? Iya, insya Allah. Bisa ya Bu Leni ya? Iya, siap. Baiklah, mungkin langsung saja ya Bu Leni ya? Iya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Menurut saya di sekolah saya ini saya mengidentifikasi lebih banyak ke kasus-kasus dilema etika dibandingkan kebujukan moral gitu ya. Karena menurut saya dilema etika itu kasus yang benar sama benar ya, dan itu ada kebermanfaatannya gitu di sekolah ini. Jadi lebih banyak dilema etika gitu. Kalau untuk bujukan moral kan satunya benar, satunya tidak benar ya, atau ya tidak benar. Jadi itu masuk ke bujukan moral seperti gitu. itu. Iya. Jadi menurut Bu Leni, kasus yang ada di sekolah ini lebih banyak kepada dilema etika ya Bu? Iya, betul. Karena pada dilema etika itu biasanya ada kasus yang benar lawan benar, iya, seperti itu benar ya. lawan benar. Untuk bujukan moral itu biasanya di benar lawan tidak benar ya, atau ada salah seperti itu. Iya. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Atau mungkin Ibu bisa menceritakan kasus yang terjadi di sekolah Ibu seperti itu ya? Iya, baik. Di sekolah saya kebetulan ada kasus seorang guru yang awalnya dia itu disiplin, pekerjaannya bagus dan dia panutan teman-temannya ya. Tapi belakangan minggu-minggu ini dia sering izin karena untuk mengajak orang tuanya berobat, atau dia mendampingi orang tuanya berobat, ayahnya gitu. Jadi dia izin Sabtu, berapa kali Sabtu gitu. Jadi itu menurut saya masuk ke kasus dilema etika ya. Jadi dia di satu sisi dia harus berbakti kepada orang tua, menemani ayahnya berobat, satu sisi lain dia juga harus bekerja atau mengajar di dalam kelas agar KBM, karena dia sebagai pemimpin pembelajaran ya, harus berjalan dengan baik juga di dalam kelas gitu Bu, menurut saya Bu Ira. Jadi ada sebuah kasus ya, Iya. di mana kasus tersebut sama-sama benar ya Bu, Benar, menurut iya. perspektifnya masing-masing. Iya, Di satu betul. sisi harus mengajar anak-anak di kelas, di sisi lain juga harus mendampingi orang tuanya untuk berobat seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Mengambil keputusan ya. Iya, biasanya saya tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi saya melibatkan guru senior dan guru yang bisa saya percaya untuk menyelesaikan atau mengambil solusi atas permasalahan ini Bu. Seperti itu. Iya. Nah, untuk langkah-langkahnya nih Bu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan jika ada suatu masalah? Biasanya saya seperti ini kalau pas ada masalah. Jadi saya berkolaborasi dengan guru ya, mengambil keputusan. Saya ibaratnya ada briefing dengan guru. Saya panggil, kita hari ini briefing jam sekian gitu ya. Datang guru yang dipercaya dan guru senior gitu. Jadi saya nanti menjelaskan di briefing tersebut, saya tentang ada permasalahan ini, sebaiknya kita ambil solusinya seperti apa gitu. Jadi dapatlah permasalahan yang tadi, kita dapat solusinya dari kolaborasi tadi briefing dengan guru-guru gitu. Iya. Jadi Ibu tidak mengambil keputusan sendiri ya? Tidak. Tapi Ibu melibatkan beberapa rekan guru. Mungkin guru yang dapat dituakan atau yang senior gitu ya Bu ya? Iya. Yang bisa dipercaya. Kemudian Ibu mengadakan
suatu seperti rapat kecil, Iya, seperti rapat briefing kecil. seperti itu. Baik, itu yang biasa Ibu lakukan ya. Iya, betul. Sehingga dengan melakukan hal-hal tersebut bisa mendapatkan keputusan yang baik ya, efektif atau yang yang baik. efektif, ya, seperti itu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang biasa Ibu temui di sekolah Ibu? Yang efektif ya. Biasanya kalau yang menurut saya efektif itu pada saat guru ya, guru mengambil dimintain keputusan, berkolaborasi. Nah, itu menurut saya. Jadi kolaborasinya itu menurut saya lebih efektif dibandingkan saya mengambil keputusan sendiri. Jadi kata kolaboratif, dewan guru senior dan orang yang bisa dipercaya tersebut bisa membantu saya gitu mengambil keputusan. Itu jadi efektif. Itu kata kuncinya ada di kolaborasi ya Bu ya, bekerja sama dengan guru-guru. Ya, agar dia tahu kita semua ya memiliki sekolah ini, bukan hanya saya saja ya, tapi ya beberapa guru juga menumbuhkan rasa memiliki sekolah. Kemudian ketika ada masalah diselesaikan sama-sama, didiskusikan sama-sama, dengan Ibu juga menerima pendapat juga ya dari guru-guru Ibu, seperti itu ya. Mendapatkan hasil, menurut saya hasilnya insya Allah maksimal gitu. Nah, ya efektif, maksimal, mufakat ya Bu ya. Ya. Baik. Selanjutnya Bu, ada selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini, kemudian tadi kan ada kasus-kasus dilema etika ya. Apakah ada hal-hal yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Tantangan. Ada pastinya tantangan saya itu sebagai pemimpin di sekolah ini ya. Jadi ada guru-guru yang tidak yang tidak enak ya didengar, ibaratnya bahasanya gitu. Itu guru itu izin terus gitu ya. Jadi kita harus harus bisa membawa dia ya, atau bisa memberikan masukan. Coba Bapak Ibu kalau jadi teman seperti ini sedang ada masalah, jadi menumbuhkan rasa empati kepada guru itu tantangan saya. Jadi saya sebagai pemimpin di sini harus bisa menumbuhkan rasa empati, harus bisa memberikan pencerahan ya, bahwa ini bukan keinginan dia, tapi memang orang tuanya sedang sakit gitu. Jadi tantangan yang pertama menumbuhkan empati kepada guru, yang ada beberapa lah ya, guru-guru yang pasti ada aja 1-2 guru yang merasa iri atau gimana gitu. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua ada juga Bu. Apa Bu tantangan yang kedua itu di KBM ya Bu, kegiatan belajar mengajar. Itu kan pasti anaknya biasanya sama guru itu ya, terus jadi dia ada ketidaknyamanan sepertinya ketika diganti dengan guru lain. Jadi hasil kesepakatan dengan guru-guru tadi harus ada guru pengganti ya, kalau hari Sabtu dia nggak ada ya. Nah, jadi saya harus bisa memberi masukan kepada murid-murid bahwa gurunya sedang mengantar ayahnya untuk berobat gitu. Jadi bukan keinginan gurunya untuk izin seperti itu, dan harus bisa mencari guru pengganti yang baiklah ya, bisa menggantikan guru tersebut gitu. Jadi dari kasus tadi, ketika ada seorang guru yang di satu sisi harus mengisi kelas, di sisi lainnya juga orang tuanya sakit ya, jadi dia sering izin ya. Nah, tantangan bagi Ibu itu ketika mungkin ada guru-guru lain yang merasa tidak nyaman ya dengan seringnya izin guru tadi ya. Betul. Jadi Ibu harus bisa menumbuhkan rasa empati ya di dalam diri guru-guru lain ini. Gimana sih kalau posisi Bapak Ibu ada di posisi dia ya, seperti itu. Terus tantangan keduanya tadi mengenai KBM ya Bu. KBM harus tetap berjalan secara optimal, namun karena gurunya tadi diganti atau bergantian dengan yang lain, mungkin si anak murid tersebut tidak nyaman ya Bu ya. Betul, iya. Seperti itu tantangannya. Kemudian selanjutnya dalam menyelesaikan masalah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya di sini kebetulan tidak ada jadwal khusus, Bu Ira. Saya nggak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi saya lihat dari urgensitasnya pada saat minggu ini ada kebetulan ada permasalahan di hari Selasa. Ya saya selesaikan pada saat itu juga, detik itu juga, dan mengambil dadakan lah istilahnya ya, briefing dengan guru-guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya saya tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan dewan guru, mungkin itu. Oh, jadi ketika ada masalah tidak perlu jadwal khusus atau tidak ada jadwal tertentu, namun sesegera mungkin Ibu selesaikan ya masalah tersebut. Langsung berdiskusi dengan guru, mengadakan rapat kecil itu tadi ya. Iya, betul, ya. Oke, jadi tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Iya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sering Ibu temui di sekolah Ibu? Faktor-faktornya saya banyak bantuan dari dewan guru. Ya, dewan guru yang dituakan atau senior ya, Bu. Dan yang benar-benar guru yang bisa dipercaya gitu. Jadi itu yang sangat mempermudah Ibu ya dalam saya, membantu mengambil keputusan, tidak berpikir sendiri ya Bu ya? Tidak, saya tidak mengambil keputusan sendiri karena memang ini sekolah milik guru-guru semua, milik bersama, jadi kita harus menyelesaikan secara bersama. Dengan mengakomodir pendapat guru juga ya. Iya, jadi nanti apa nih solusinya dapatnya gitu. Iya, baik. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pengalaman Ibu, beberapa kasus di sekolah Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman-pengalaman tersebut dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi kalau kita ada permasalahan itu harus diselesaikan secepat mungkin, harus dicari solusinya, harus dihadapi dengan baik, bukan kitanya malah seperti orang takut ya, tapi kita harus hadapi persoalan itu dengan baik dan harus dapat solusinya, seperti itu. Jadi apapun permasalahannya pasti bisa diselesaikan dengan kolaborasi tadi. Jadi pembelajarannya apapun masalah harus kita hadapi, jangan kita hindari, diselesaikan sama-sama sesegera mungkin, seperti itu ya Bu ya. Iya. Untuk mendapatkan jalan keluar yang baik bagi semua pihak. Semua pihak gitu ya, Bu. betul. Baik Ibu Leni, terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya Bu Leni ya. ya. Sama-sama Bu. Saya sudah dapat pencerahan banyak dari Bu Leni dan dapat mengetahui pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman yang dialami oleh Bu Leni di sekolah ini ya. Baik, terima kasih banyak Bu Leni ya atas waktunya. Buat sukses. Bu Ira, ya, sukses juga buat Bu Leni. Ya, amin, makasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira. Baik, Bu Haji gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Baik Bu, saya di sini calon guru penggerak angkatan 7 ada tugas untuk melakukan wawancara dengan pemimpin di sekolah tempat saya mengajar. Apakah Ibu hari ini ada waktu Bu? Ada waktu senggang begitu? Alhamdulillah ada. Ada, baik. Boleh ya Bu ya, kita mulai sekarang ya Bu. Iya, silahkan. Baik, di sini wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, menurut Ibu, jika sebuah kasus yang mengandung nilai kebenaran kedua-duanya, maka tentu ini menjadi kasus yang dilema etika. Karena kedua-duanya mengandung nilai kebenaran, tentu dalam mengambil suatu tindakan akan dilihat pada kemanfaatan dari kasus tersebut. Masalah mana yang lebih penting dari dua hal yang sama-sama penting, manfaatnya mana yang lebih banyak, itu tentu akan menjadi salah satu pertimbangan. Sedangkan bujukan moral itu adalah sebuah permasalahan yang mengandung pertentangan antar kebenaran dan ketidakbenaran. Oh baik, jadi untuk dilema etika itu kasusnya di antara kebenaran dengan kebenaran gitu ya Bu ya? Ya. Jadi dua hal tersebut sama-sama pentingnya, sama-sama mengandung kebenaran. Namun untuk bujukan moral itu ada pertentangan, berarti antara kasus yang benar melawan yang tidak benar begitu ya, yang salah. Baik, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam menjalankan keputusan di sekolah Ibu, tentu saja sikap dalam pengambilan sebuah keputusan dari masalah yang berkenaan dengan dilema etika tentu akan dilihat dulu dari berbagai macam pertimbangan yang berkaitan dengan kasusnya itu sendiri. Dalam menentukan pertimbangan mana yang paling baik, tentu saja tidak harus berpusat pada diri Ibu sebagai pimpinan. Tentu Ibu berpandangan, pendapat, atau masukan dari para guru yang lain juga yang sangat bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dilema etika. Semakin banyak pendapat, maka semakin banyak alternatif solusi, dan itu diharapkan nanti akan semakin baik dalam mengambil keputusan. Baik, seperti itu ya Bu. Iya. Jadi Ibu mengambil pendapat dari banyak pihak ya, Iya. tidak hanya pendapat Ibu sendiri, tetapi Betul. juga dari guru-guru Ibu ya. Iya. Baik, kemudian apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini dengan berbagai tahap. Pertama, menganalisa kasusnya terlebih dahulu. Ibu analisa dulu kasusnya, siapa saja yang ada atau terlibat di dalamnya. Nah, nanti baru faktanya seperti apa, Ibu kumpulkan dulu faktanya. Kemudian benar atau salah permasalahan itu. Nah, itu yang Ibu lakukan selama ini, langkah-langkah prosedurnya. Oh, baik, jadi langkah-langkahnya yang pertama Ibu menganalisa ya. Ya. Setelah menganalisa, Ibu melihat siapa saja yang terlibat. Ya. Kemudian faktanya kita kumpulkan. Ibu mengumpulkan fakta. Ya. Oke, baru Ibu bisa mengambil baru menentukan, iya, benar atau menentukan salah. Benar atau salah, baru kemudian bisa mengambil keputusan dari langkah-langkah tersebut ya Bu. Betul.
Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu temui atau pernah terjadi di sekolah Ibu? Yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, tentu menurut Ibu dalam mengambil keputusan dengan kasus dilema etika adalah kita berkolaborasi, kita bekerja sama dengan keluarga besar SD Negeri Priok 4. Ibu banyak berdiskusi, kita minta pendapat ya dengan teman-teman, dan tentunya sebagai pimpinan saya memberikan gambaran yang utuh tentang kasus dilema etika yang terjadi itu. Misalnya ya Bu Irayah, Iya Bu. kalau di contoh kasus supaya teman-teman itu juga nanti memahami kasus itu, ada contoh bahwa ada ibu guru itu yang kebetulan mempunyai anak itu berkebutuhan khusus. Nah, karena ibu guru itu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, tentunya dalam mengasuh putranya kan butuh ekstra ya, dan ada kadang-kadang telat, terlambat gitu kan, jadi harus menyiapkan dulu anak yang sekolah di sekolah ABK harus, karena bagaimanapun juga kan anak yang ABK itu perlu ekstra ya. Jadi ibu juga memberi pengertian ke teman-teman, ibu juga minta pendapat ke teman-teman supaya teman-teman juga memahami. Jadi tentunya dalam memberikan gambaran ke teman-teman itu ibu secara utuh tentang kasus dilema etika itu. Oh baik, jadi Ibu berkolaborasi ya, berdiskusi dengan guru-guru Ibu ya. Betul. Mengenai sebuah kasus, lalu memberikan gambaran seperti itu. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu temui? Ada nggak Bu tantangannya gitu, apa? Tantangannya pasti ada. Ketika ibu itu mengambil keputusan, kita mengambil keputusan itu tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Iya kan, tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tetapi setidak-tidaknya dengan komunikasi yang baik dan komprehensif, karena dengan berbagai tingkat pengetahuan dan karakteristik personal yang berbeda, ibu bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa harus dengan cara yang berbeda satu sama lainnya ya. Jadi pasti dalam keputusan itu tantangannya tidak akan bisa memuaskan semua pihak, setidak-tidaknya tapi bisa diterima dengan baik oleh semuanya. Jadi pasti ada pro dan kontra ya Bu, Pasti. setiap ada pengambilan keputusan. Betul. Tinggal bagaimana Ibu bisa memberi pengertian gitu ya, pemahaman kepada guru-guru Ibu. Betul. Gitu. Oke, yang selanjutnya, apakah Ibu ada memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal atau tata kelola seperti itu ibu tidak punya. Tetapi dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu ibu langsung menyelesaikan di tempat, karena kita lihat dalam mengambil sebuah keputusan itu melihat urgensi permasalahan itu sendiri. Kalau memang masalah itu mendesak, itu harus segera diselesaikan. Karena ketika permasalahan itu tidak segera ditindaklanjutin sesegera mungkin, nanti permasalahan itu akan semakin luas dan membuat ketidakharmonisan di sekolah. Bahkan nanti akan mengurangi kinerja ya guru-guru, karena ada masalah. Ada masalah. Jadi tidak lihat urgensinya saja. Iya. Jadi tergantung seberapa pentingnya masalah tersebut ya Bu. Harus segera diselesaikan karena semakin baik
semakin cepat diselesaikan Makin semakin baik, tidak Iya. menunda-nunda ataupun harus diselesaikan nanti dijadwalkan Nunggu hari jadwal. Sabtu Iya, gitu ya. tidak. Iya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada Bu Ira. Jadi yang sangat membantu ya, pihak yang sangat membantu atau terlibat dalam mengambil sebuah keputusan itu dari internal, itu dari Dewan Guru, karena semakin banyak pendapat tentu akan lebih bermanfaat. Kemudian faktor dari luar ya, itu seperti peraturan perundang-undangan, norma sosial, norma agama. Terlebih-lebih yang utama adalah keterbukaan dari yang menyampaikan kasus dilema etika itu sendiri. Semakin terbuka, yang bermasalah itu akan semakin bagus untuk penyelesaian masalahnya. Dengan memahami masalah secara utuh dan ditopang dengan berbagai pandangan dari teman-teman sangat membantu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika. Baik, jadi Ibu melihat pertama dari perundang-undangan, dari norma sosial, kemudian dari faktor internal, Ibu berdiskusi dengan guru-guru di sekolah ya. Mungkin guru-guru yang dituakan seperti itu ya Bu, yang bisa dipercaya begitu ya. Oke, karena dengan adanya itu nanti pengambilan keputusan bisa menjadi lebih baik dan mungkin bijaksana bagi semua orang ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih sepanjang kita wawancara, apakah ada pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi sebagai makhluk sosial tentu kita tidak dapat menghindar dari sebuah masalah, baik dilema etika maupun pujukan moral. Tentu dalam mengambil keputusan dari sebuah kasus harus mempertimbangkan banyak hal, dan suatu masalah jangan dihindari, namun segera dicari solusinya. Keputusan dari sebuah kasus tentu dengan mempertimbangkan banyak hal, namun manfaat terbanyak yang dapat diambil, pertimbangkan juga yang mengandung resiko paling kecil, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang tidak merugikan murid, yang kita tetap berpihak pada murid gitu. Baik Bu, jadi pembelajaran yang bisa Ibu petik itu ketika ada masalah harus segera diselesaikan, kemudian jangan berlarut-larut, dan juga banyak hal yang menjadi pertimbangan ya Bu, bukan hanya dari sisi Ibu sebagai pemimpin, tapi Ibu juga mengkoordinir pendapat teman-teman lain gitu ya Bu ya. Baik Bu, saya rasa cukup wawancaranya. Terima kasih banyak Bu Haji atas waktunya. Baik, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.